Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Miss Ila? Alhamdulillah sehat. Putri, habis akreditasi ya? Iya. Gimana hasilnya? Alhamdulillah dapat hasil yang memuaskan. Kami mendapatkan predikat A. Alhamdulillah. Semangat dan selamat buat Ibu Putri ya. Baik, Putri, hari ini kita akan melaksanakan pendampingan individu ketiga ya. Tentunya saya akan menyampaikan tujuan dari pendampingan individu ketiga ini. Baik, tujuan pertama adalah Putri diharapkan dapat mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara berbagi, berkolaborasi ya Putri ya. Kemudian tentunya juga berrefleksi ya Putri. Putri diharapkan dapat memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga adalah Putri dapat merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang tentunya berpusat pada peserta didik dan melibatkan orang tua siswa. Yaitu Putri ya. Nah, tema pendampingan kita pada hari ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kita akan fokuskan lagi nih pendampingan pada hari ini. Kita akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah refleksi hasil survei. Kemarin Bu Tri udah mendapat umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah dan murid. Kemudian diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional dan juga diskusi hasil lokakarya keterlaksanaan di tahapan baca. Itu ya Putri ya. Baik, sudah siap Putri ya? Siap. Nah, Putri kemarin kan 1 bulan ini bahkan mau 2 bulan ya sudah pembelajaran daring. Adakah kendala atau tantangan apa yang Ibu hadapi selama 1 bulan terakhir ini? Kalau untuk kendala sih alhamdulillah ya tidak ada. Mungkin untuk tantangannya yaitu banyak tugas di sekolah maupun di rumah. Dalam menyelesaikan tugas tersebut harus sesuai dengan due date. Kemudian jadwal tentang sekarang PTS ditambah dengan tugas PTS. Oh gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah selesai PTS ya Putri ya. Sudah. Tadi jam 11 ya. Jam Sudah 11. selesai. Baik. Semoga hasil anak-anak sesuai dengan harapannya Putri ya. Amin. Kemudian apa target terakhir ini yang udah ketercapaian dalam 1 bulan ini? Alhamdulillah saya selama melakukan pendidikan di CGP ini ada beberapa yang sudah saya implementasikan. Contohnya kemarin tentang waktu pas diseminasi saya sudah pembiasaan tentang kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas tersebut baru di kelas saya sendiri, tapi belum sepenuhnya sosialisasi ke guru-guru yang lain. Gitu. Baik. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas di kelas Ibu, belum berbagi dengan guru yang lain. Apakah nanti ke depan Ibu akan ada rencana untuk berbagi dengan guru lain? Rencana sih pasti ya, karena kita sebagai guru harus menginginkan sekolahnya menjadi lebih baik lagi, menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan nyaman untuk siswanya, sehingga tumbuh kesadaran belajar pada diri siswa. Baik, pasti nanti akan berbagi ya dan berkolaborasi dengan teman-teman guru ya. Baik, Putri, terima kasih banyak. Ibu sudah melaksanakan apa-apa yang sudah Ibu dapatkan di modul, Ibu kemudian terapkan di kelas Ibu. Nah, Ibu juga sudah ada rencana untuk berbagi dengan guru yang lain. Baik, Putri, sekarang kita masukin pendampingan inti. Kemarin kan Ibu Putri sudah mendapat umpan balik nih dari rekan sejawat, kepala sekolah dan murid. Coba ceritakan dari masing-masing responden seperti apa. Apa hal yang harus Ibu tingkatkan nih berkaitan dengan kompetensi Ibu selaku guru penggerak? Mangga. Kalau kemarin yang sudah didapatkan umpan balik dari salah satunya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat ya. Untuk kepala sekolah sendiri, untuk kompetensi yang saya miliki sudah sangat baik ya. Tapi ada yang perlu diperbaiki, rasa percaya diri. Hampir semua rekan sejawat dan kepala sekolah yang perlu diperbaiki dari diri saya itu rasa percaya diri saya harus dikembangkan lagi. Harus mampu bersosialisasi dengan guru-guru yang lain, gitu. Berkolaborasi lebih meningkat lagi potensi yang saya miliki.
Baik, tadi Ibu Tri sudah sampaikan bahwa di rekan-rekan sejawat kepala sekolah itu menginginkan Ibu Tri lebih percaya diri ya. Ya. Apa yang Ibu akan lakukan nanti untuk rencanakan supaya Ibu lebih semangat percaya diri lagi? Mungkin saya akan membiasakan diri berkomunikasi dengan rekan sejawat atau di lingkungan sekitar sekolah ya. Mungkin rasa percaya diri saya itu berkurang karena banyak guru-guru senior gitu ya. Mungkin saya gimana ya, padahal saya intinya bisa gitu, tapi mungkin di sini kan senior ya, kemudian komunikasinya yang dulu awalnya saya masih malu-malu, saya akan berusaha lagi ditingkatkan lagi rasa percaya diri saya. Baik, Ya. tadi Ibu sudah sampaikan bahwa rasa percaya diri Ibu akan berkolaborasi, akan lebih sering berkomunikasi dengan guru-guru atau dengan tamu ya yang ada di sekitar SMP Negeri 4 Sindang ini. Terus untuk responden dari siswa, apa yang kira-kira diinginkan siswa atau dari Ibu apa yang ingin ditingkatkan gitu? Untuk siswa sendiri semakin meningkat ya kompetensi diri siswa. Kemudian siswa merasa lebih nyaman dengan apa yang saya sampaikan ke siswa. Pembelajaran harus lebih inovatif lagi sih untuk diri saya, lebih berkreatif lagi menciptakan media-media pembelajaran sehingga siswa merasa senang ketika mendapatkan pelajaran matematika yang saya berikan kepada siswa. Baik. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa mungkin anak ingin lebih Ibu kompetensi Ibu kreatif lagi, inovatif. Mungkin untuk mencari metode-metode yang cocok ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi keinginan anak-anak tadi? Mungkin dari media pembelajaran atau membuat suasana kelas yang nyaman, kondusif gitu, sehingga siswa merasa ketika belajar sudah siap, mempersiapkan bahwa kita itu sudah siap untuk belajar gitu. Baik. Baik Putri, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu akan mencari metode-metode cara ya supaya anak lebih senang lagi ya kan, supaya dengan kreatif tadi ya anak-anak menjadi fun dalam belajar matematika ya Putri ya. Baik Ibu Tri, apa rencana Ibu Tri ke depan untuk semakin mengasah kompetensi Ibu selaku guru penggerak? Ya. Mungkin ya salah satunya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat atau dengan orang tua siswa ya. Sehingga kita kan menginginkan sekolah itu semakin meningkat, apalagi SMP 4 Sindang kan terkenal dengan idolanya. Idola ya. Idola. Jadi SMP Negeri 4 Sindang idola. Jadi kita harus go public ya, biar mengenal SMP 4 ini sekolah yang favorit yang diinginkan siswa-siswa gitu. Baik, tadi Ibu sudah punya rencana yang sangat luar biasa sehingga SMP Negeri 4 Sindang ini tetap menjadi idola masyarakat yang ada di Indramayu. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu semua dan untuk meningkatkan kompetensi Ibu nih, siapa saja yang ingin Ibu libatkan selain kepala sekolah, tentunya guru, murid, siapa lagi yang ingin Ibu libatkan untuk itu? Kepala sekolah sudah pasti ya, rekan sejawat juga sudah pasti ya. Kemudian orang tua siswa juga, kemudian saya akan melibatkan guru BK juga, guru-guru mata pelajaran. Saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut sehingga bisa meningkatkan prestasi siswa selain akademik maupun budi pekertinya. Baik. Tadi selain siswa, orang tua, kepala sekolah, kira-kira Ibu ada rencana nggak melibatkan orang lain dalam rencana? Ya, kita menginginkan sih ya. Rencana itu banyak tapi kan butuh proses ya. Betul. Rencana sih ada ya untuk sekolah ini lebih maju lagi. Gitu. Baik, mungkin nanti Ibu rencana mendatangkan narasumber ya, misalnya. Kebetulan dulu juga pernah mengadakan sosialisasi dari kepolisian, dari narkoba, mensosialisasikan kepada siswa
gitu. Oh, sudah pernah Sudah ya? pernah Nah, itu mengadakan. berarti alhamdulillah ibu sudah menerapkan. Iya. Ibu sudah apa namanya, selain ibu dengan mereka sejawat, ibu kepala sekolah, tentunya ibu sudah punya rencana bahkan sudah menerapkan ya, Sudah menerapkan. melibatkan pihak lain ya kan, seperti tadi polisi, dari reskrim narkoba. nah gitu itu ya. Baik, sudah sangat luar biasa nih Bu Tri ya. Baik, apa harapan ibu nih ke depan ya kan? Tadi ibu sudah menerapkan sesuatu yang sangat luar biasa nih kepada anak-anak. Tentunya harapan itu harus terus ya terjaga. Betul. Biar pendidikan di SMP Negeri 4 Sindang ini semakin meningkat. Selain akademiknya, kemudian prestasi-prestasi misalnya kejuaraan juga perlu ditingkatkan. Ya. Oke, alhamdulillah ya, kemarin katanya banyak sekali Banyak yang sudah kejuaraan, diraih ya, iya. kejuaraan ya. Baik, selamat Putri, sangat luar biasa ya. Semoga SMP Negeri 4 ini semakin menjadi idola dambaan Amin. masyarakat. Baik, kita sekarang masuk ke diskusi pembelajaran sosial emosional. Putri kemarin kan sudah masuk modul 2.2 ya, Iya. 2.2. 2.2. Putri sudah belajar tentang Pembelajaran. sosial emosional. Coba apa yang sudah ibu pelajari di modul itu? Alhamdulillah saya sebagai CKP sudah mempelajari tentang modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional ya. Di situ kami belajar secara daring. Saya mempelajari banyak hal tentang pembelajaran sosial emosional yang sebelumnya mungkin pemahaman ini rasanya jarang terdengar, tapi sebenarnya kita sudah pernah melakukannya ya. Sudah pernah menerapkan untuk siswa tersebut. Hal yang dipelajari dari modul 2.2 itu tentang kompetensi yang KSE ya, tentang sosial emosional. Kita mempelajari tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi dan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Itu sangat menambah ilmu bagi saya gitu, bahwa pembelajaran tidak hanya akademik saja. Betul. Tetapi sikap sosial yang perlu dimiliki oleh siswa. Selain siswa, guru juga harus bisa mengendalikan emosinya. Betul. Ya, sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman, kemudian nyaman ya, aman untuk diri siswa. Baik. Tadi Bu Tri udah sampaikan bahwa pembelajaran KSE malah Ibu sudah terapkan ya. Iya. Seperti apa penerapannya di dalam kelas tuh Bu? Dulu kan kalau misalnya bikin RPP tahap-tahapannya inti, awal, kemudian inti dan penutup. Yang awalnya saya tuh kalau apresiatif tuh hanya memberikan soal-soal pematik saja yang merangsang diri siswa. Dengan mempelajari KSE ini, bahwa apresiasi itu bukan hanya soal yang terdahulu atau misalnya soal pematik, tapi kita memberikan motivasi, video motivasi untuk diri siswa. Di situ dengan video itu kita bisa menumbuhkan kesadaran diri siswa untuk terus belajar gitu. Baik. Iya. Tadi Bu Tri kan sudah menerapkan ya pembelajaran KSE di dalam KSE. kelas ya, dari mulai persepsi, kemudian kegiatan inti dan kegiatan di akhir ya, Ibu sudah cantumkan semua. Nah, apa rencana ke depan sehingga KSE ini sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan gitu? Perencanaan seperti apa yang Ibu akan terapkan lebih ini lagi di dalam kelas Ibu Tri? Untuk penerapannya diimplementasikan di dalam kelas ya. Misalnya kita kan tadi mempelajari yang 5 KSE tersebut. Di dalam pembelajaran tersebut kita selipkan yang kelima KSE tersebut. Contohnya tadi kesadaran, manajemen diri, bagaimana cara mengolah emosi siswa, kemudian tentang kesadaran sosial, bagaimana siswa tersebut berhubungan dengan teman-temannya sosial, kemudian berelasi ketika bagaimana anak tersebut melakukan kerja kelompok. Saya menerapkan tersebut ya pembelajarannya. Kemudian untuk keputusan yang bertanggung jawab, bagaimana anak tersebut bisa mempresentasikan hasil dari yang diskusi tersebut gitu. Kemudian guru juga
harus bisa mengendalikan emosi. Salah satunya tadi dengan teknik stop, ya. Teknik stop ini bagaimana guru berhenti sejenak, kemudian menghela nafas, ya. Kemudian apa tuh, atur ya, nafasnya. atur nafasnya. Kemudian terakhir lanjut dan lanjut, maksudnya kerjakan yang ingin kita kerjakan gitu. Harus bisa mengontrol emosi. Selain guru, tenaga pendidik juga dalam pendidikan tersebut, pendidikan CGP juga bukan hanya murid saja, tapi guru dan tenaga pendidik. Baik. Tadi Bu Tri sudah menerapkan bahkan 5KS tadi sudah diterapkan di dalam pembelajaran, sudah dimasukkan ke dalam RPP juga ya Putri ya. Apa harapan Putri ke depan nih setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam kelas Putri nih? Tentu harapannya banyak, tapi kan semuanya butuh proses Ya, betul. Kita itu harus saling berkolaborasi dengan teman sejawat, harus bagaimana cara menerapkannya gitu. Berarti kita dengan teman sejawat memberikan pemahaman tentang sosial emosional ini, bagaimana cara penerapannya, saling berkolaborasi dengan mereka guru. Baik. Terima kasih Putri, semoga harapan-harapan yang Ibu inginkan menjadikan anak-anak yang berkarakter, berbudi pekerti kan, dan bisa menjaga emosional yang tidak hanya di sekolah ya, bahkan di rumah pun ya, semoga bisa tercapai. Baik, sekarang kita akan lanjutkan diskusi tentang ketersediaan tahapan bagja. Kemarin dalam loka karya kedua kan Ibu tuh sudah presentasi, sudah diskusi dengan teman-teman ya di loka karya kedua. Nah, apakah Ibu tuh sudah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Putri sendiri? Alhamdulillah, saya sudah menerapkannya. Kebetulan bagja itu kan merupakan pendekatan inquiry ya, salah satunya dengan tahapan bagja. Tahapan bagja ini buat pertanyaan, kemudian amati pertanyaan, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Alhamdulillah sudah diterapkan ketika mengadakan LDK yaitu OSIS. Kebetulan di bagja tersebut saya dalam prakarsanya yaitu menerapkan, mewujudkan kepemimpinan pada diri siswa yang mandiri, cerdas, dan bernalar kritis gitu. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu sudah menerapkan metode bagja ya, sesuai dengan tadi perubahan pada diri Ibu Putri. Nah, apakah tahapan bagja yang sudah Ibu lakukan itu hasilnya sudah sesuai dengan visi guru penggerak? Sudah sesuai belum nih dengan Putri selaku visi guru penggerak nih? Sebenarnya ya semuanya tidak berjalan secara mulus, gitu. Ada saja hambatannya ya. Contohnya ya memberikan pemahaman ke guru-guru, karena ini merupakan hal yang baru buat saya gitu. Bagaimana saya mensosialisasikan ke guru-guru yang senior, apalagi saya kan di sini istilahnya baru ya Bu ya. Dengan guru senior harus bisa mensosialisasikan, saya juga harus bisa menerima apa pendapat dari guru lain. Mereka juga guru senior sangat mengayomi saya. Bagus. Iya. Misalnya memberikan masukan, apa nih masukan yang baik untuk biar berkembang gitu. Ya. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tantangannya Ibu masih belum berkolaborasi atau membagikan ini kepada guru senior karena Ibu segan ya. Padahal tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa Ibu senior mengayomi saya loh. Nah, apa rencana ke depan supaya Ibu bisa maksudnya menyampaikan apa yang menjadi visi Ibu itu kepada guru senior itu? Ya, salah satunya tadi kolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting ya Bu ya, dalam meningkatkan apa sih istilahnya, di akademisnya, di prestasinya gitu. Oh, baik, siap. Oke. Baik Putri, tadi kan Putri sudah merencanakan ya untuk lebih berkolaborasi, berbagi kepada teman sejawat. Nah, apa yang Ibu Tri perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan Ibu sesuai dengan misi yang sudah Ibu rumuskan? Ya.
saya mungkin harus lebih meningkatkan kompetensi saya, wawasan saya, kemudian harus bisa menerima masukan dari orang lain, kemudian saya harus berkomunikasi dan tentunya lebih percaya diri lagi gitu. Baik. Iya. Baik, terima kasih Putri. Iya. Semoga Ibu Tri ke depan lebih semakin memiliki rasa percaya diri, ya kan, semakin meningkatkan saja. semangat lagi Iya. dalam berkolaborasi dengan teman Iya. sejawat. Baik Putri, tidak kerasa sudah di akhir pendampingan. Apakah dari pendampingan ini ada yang menarik gitu? Apa yang menarik menurut Putri dari pendampingan ini? Tentunya pendampingan ini sudah baik ya Bu ya. PP itu Bu Wasila sudah memberikan bimbingan kepada saya, menambah ilmu, berbagi ilmu kepada saya gitu. Baik, ada hal yang menarik yang Ibu dapatkan pada hari ini misal? Ibu Ilah salah satu orang yang disiplin menurut saya, datang tepat waktu. Iya. Baik, semoga ya karena dengan disiplin kita akan bisa menghargai waktu Putri ya. Baik Putri, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum saya tutup, saya akan menginformasikan sedikit untuk pendampingan individu keempat. Jadi nanti dalam pendampingan individu keempat nanti Ibu Putri menyusun RPP dengan unsur diferensiasi. Jangan lupa dimasuk tadi yang kompetensi sosial emosional dimasukkan sama ini budaya positifnya ya. Nanti kalau Ibu Putri udah selesai, nanti kirim ke saya akan kasih umpan balik, nanti diperbaiki lagi untuk pendampingan individu keempat. Karena nanti saya akan observasi di dalam kelas. Baik. Berarti RPP-nya dimasukkan diferensiasi Ya. dengan KSE. Itu sama budaya positif. Ya. Nanti kalau udah selesai kirim ke saya, nanti saya akan kasih umpan balik apa nanti mau diperbaiki atau gimana untuk pendampingan keempat. Baik Putri, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Putri. Saya mohon maaf. Semoga kegiatan dari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jaga kesehatan ya. Selalu senyum bahagia ya. Jangan kita lakukan semua dengan ikhlas ya. Insya Allah nggak akan jadi beban. Makasih banyak Putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.